Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat guru di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi soal UP pedagogik. Pada kesempatan ini materi pedagogik yang akan saya bahas yaitu tentang penilaian, assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Bagi sahabat guru yang belum menyaksikan materi ini, bisa menontonnya kembali di video saya sebelumnya di channel YouTube ini. Sebelum kita lanjut ke soal, di sini saya akan kembali mengingatkan sahabat guru tentang assessment atau penilaian. Dalam melaksanakan assessment atau penilaian, itu ada 3 pendekatan yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah assessment of learning, yang kedua adalah assessment for learning, yang ketiga adalah assessment as learning. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit perbedaan antara assessment of, for, dan as, sehingga sahabat guru bisa mengingatnya dengan lebih mudah. Yang pertama, kalau assessment of learning, itu penilaiannya dilakukan oleh guru setelah pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran selesai, baru kita melakukan penilaian. Ini yang disebut dengan assessment of learning. Dan juga bentuk tesnya atau bentuk penilaiannya yaitu berupa sumatif. Contohnya di sini ujian sekolah ataupun ujian nasional. Nah, penilaiannya ini merupakan penilaian hasil belajar, karena penilaian ini dilakukan setelah pembelajaran itu selesai. Selanjutnya untuk assessment for learning ini sama halnya dengan assessment of learning dilakukan oleh guru, namun perbedaannya kalau of learning ini dilaksanakan setelah pembelajaran, namun untuk for learning itu dilaksanakan selama proses pembelajaran. Jadi penilaian pada assessment of learning ini adalah penilaian proses belajar. Nah, contoh bentuk penilaiannya adalah bentuk formatif, yang berupa tugas, kuis, atau bisa berbentuk presentasi. Jadi ingat saja assessment for learning berarti bentuk penilaiannya yaitu formatif. Kalau of learning, sumatif. Nah, yang ketiga adalah assessment as learning. Kalau kedua assessment yang tadi, of dan for learning dilakukan oleh guru, nah yang di assessment as learning ini dilakukan oleh siswa. Bisa diri sendiri ataupun teman sejawat, dan juga bisa kolaborasi dengan gurunya. Bentuk penilaian dari assessment as learning ini adalah self-assessment atau penilai diri sendiri, atau juga bisa peer assessment, penilaian teman sejawat. Jadi bisa dengan melaksanakan observasi antar teman ya, untuk memberikan penilaian. Nah, di assessment as learning ini juga dilakukan selama proses pembelajaran. Hanya saja yang melakukannya adalah siswa itu sendiri atau teman sejawat atau bisa bersama guru. Tujuan dari assessment as learning ini adalah penilaian untuk refleksi belajar. Di hasil nilainya itu digunakan oleh siswa sebagai pembelajaran untuk mencari apa yang kurang dari dirinya, kemudian untuk melakukan perbaikan ke depannya terhadap dirinya sendiri. Sahabat guru, kita lanjut langsung ke soal pertanyaan nomor 1. Assessment blah 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 learning involve both teacher and student in a process of continual reflection and review about progress. Nah, di sini kita disuruh memilih apakah bentuk assessment itu for learning, of learning, atau as learning. Kita lihat lagi ke soal, ada kata kuncinya yaitu both teacher and student. And also there is a reflection. Jadi sudah jelas berdasarkan tabel yang sudah kita lihat tadi dan sudah kita diskusikan tadi, bahwasannya assessment yang dilakukan oleh guru dan siswa dan digunakan untuk refleksi atau review about progress, maka itu adalah assessment as learning. Bagi sahabat guru yang masih
penjelasan tentang 3 macam pendekatan penilaian ini, bisa kembali melihatnya di video saya sebelumnya. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Kita lanjut ke soal nomor 2. In assessment, bla bla bla, learning teacher adjust their plans and engage in corrective teaching. Jadi kata kuncinya di sini adalah adjust their plans and engage in corrective teaching. Jadi hasil penilaian itu akan digunakan oleh guru untuk menentukan rencana selanjutnya dan juga berhubungan dengan untuk memperbaiki cara mengajarnya. Jadi penilaian ini dilaksanakan pada proses pembelajaran. Karena setelah mendapat hasil dari proses pembelajaran tersebut, guru bisa menentukan kira-kira strategi yang saya gunakan ketika mengajar suatu materi ini, apakah sudah baik atau belum. Jika belum baik, maka guru itu akan mengkoreksi strategi mengajarnya untuk melakukan rencana perbaikan ke depannya. Sehingga karena dia dilakukan selama proses pembelajaran, maka dia disebut dengan assessment for learning. Number 3, diagnostic assessment is, jadi kata kuncinya di sini ya, mendiagnosa. Jadi sama saja kalau mendiagnosa itu memeriksa kira-kira hasil dari penilaiannya itu apa selama proses pembelajaran. Diagnosa di sini bisa jadi si guru mendiagnosa kira-kira selama proses pembelajaran dan penilaian yang dilakukan itu apakah cocok bagi siswa, bagaimana bentuk penilaian yang tepat bagi siswa, dan juga bagaimana strategi mengajar guru itu kepada siswa itu selama proses pembelajaran. Jadi jawabannya adalah assessment for learning. Number 4, development of self-assessment and peer assessment skill fall into which category? Jadi di sini sudah jelas ya, kata kuncinya yaitu adalah self-assessment and peer assessment. Jadi penilaian oleh diri sendiri dan penilaian antar teman. Maka jawabannya sudah pasti assessment as learning, karena dia melibatkan dirinya sendiri dalam memberikan penilaian. Question number 5, assessment blah 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 learning guides students in setting goals and monitoring their progress toward them. Jadi di sini sudah jelas ya rasa ya, ini ada kata kuncinya guide student, membimbing siswa atau membantu siswa dalam menyusun rencananya atau tujuan pembelajarannya dan memonitoring progres mereka sendiri dalam pembelajaran. Jadi di sini assessment-nya involve atau melibatkan siswa itu sendiri. Maka sudah pasti assessment-nya yaitu assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran. Number 6, assessment blah 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 learning is used to make judgments about students' performance in relation to provincial standard. Kata kuncinya di sini adalah provincial standard. Jadi seperti ujian sekolah atau ujian lainnya yang berstandarkan provinsi. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk penilaian sumatif hasil pembelajaran. Jadi dilaksanakan setelah proses pembelajaran itu terjadi. Nah, ketika penilaian itu dilaksanakan setelah pembelajaran itu terjadi, maka bentuk penilaian itu adalah assessment of learning. Jawabannya adalah B. Number 7, overall curriculum expectation are assessed in. Jadi di sini kata kuncinya adalah harapan kurikulum seutuhnya. Jadi biasanya kalau sudah seutuhnya atau seluruhnya, maka penilaian itu dilaksanakan setelah proses pembelajaran itu terjadi, sehingga kita bisa menentukan apakah ekspektasi harapan dari kurikulum itu tercapai atau tidak. Nah, ketika penilaian itu dilaksanakan setelah pembelajaran itu selesai, maka dia disebut dengan assessment of learning. Question number 8, assessment blah 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 learning provides the opportunity to respond to assessment feedback for student to improve a project. Nah, kembali lagi-lagi di sini penilaiannya itu memberikan feedback kepada siswa itu sendiri
untuk meningkatkan proyeknya. Jadi, ketika penilaian itu kembali melibatkan siswa dan memberikan feedback atau refleksi kepada siswa itu sendiri, maka asesmen itu disebut sebagai asesmen yang memberikan pembelajaran kepada siswa, or assessment as learning. Jadi jawabannya adalah C. Number 9, example of assessment blah 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 learning includes quizzes, conversation, learning logs, and observation. Nah, di sini kata kuncinya sudah jelas, jadi bentuk penilaiannya sudah disebutkan, yaitu quizzes, conversation, learning logs, and observation. Apakah ini termasuk assessment for learning, atau assessment as learning, atau assessment of learning? Kita lihat kembali. Nah, bentuk penilaian di sini disebutkan quizzes, conversation, learning logs, and observation. Nah, kalau kita lihat di sini bentuk penilaiannya, ini adalah bentuk penilaian formatif. Jadi sudah jelas adalah assessment for learning. Kemudian ada observation di sini ya, observasi. Nah, ketika pelaksanaan observation ini bisa jadi penilaian itu dilakukan oleh teman sejawat. Jadi peer assessment, penilaian yang dilaksanakan oleh teman sejawat atau siswa itu memberikan penilaian terhadap temannya. Sehingga ketika penilaian itu melibatkan siswa itu ataupun teman sejawat, maka dia disebut dengan assessment as learning. Jadi jawabannya adalah assessment for learning and assessment as learning. Nah, kita lihat pilihan B. Kok sama assessment as learning dan assessment for learning, tapi letaknya berbeda. Ya, kita lihat lagi kembali ke soal itu, maunya seperti apa, yang disebutkan duluan apa? Yang disebutkan pertama adalah quizzes, conversation, learning logs. Jadi sehingga ini adalah contoh bentuk penilaian dari assessment for learning. Nah, observation-nya ini salah satu bentuk penilaian assessment as learning, sehingga kita urutkan saja assessment for learning dan assessment as learning. Jadi ini adalah salah satu contoh soal yang menjebak ya. Number 10, assessment blah 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 learning uses a task or an activity for the purpose of determining students' progress during a unit or block of instruction. Jadi di sini sudah jelas ya, assessment yang dilakukan ini adalah sebuah tugas ataupun sebuah activity kegiatan dengan tujuan untuk menentukan kemajuan siswa atau progres siswa selama a unit or block of instruction. Jadi penilaiannya di sini dilakukan selama kegiatan pembelajaran itu terjadi, sehingga prosesnya yang dinilai ya. Maka ketika penilaian itu dilaksanakan selama pembelajaran itu berlangsung atau proses pembelajaran itu berlangsung, maka dia disebut dengan assessment for learning. Number 11, assessment blah 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 learning uses a task or an activity to allow students the opportunity to use assessment to further their own learning. Jadi di soal nomor 11 itu kata kuncinya adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan penilaian itu terhadap pembelajarannya sendiri. Jadi di sini kata kuncinya adalah bagaimana penilaian itu allow student, melibatkan siswa dalam memberikan penilaian terhadap siswa itu sendiri, sehingga siswa bisa menggunakan penilaian itu untuk refleksi diri terhadap dirinya sendiri yang berguna untuk pembelajarannya ke depannya. Sehingga ketika penilaian itu melibatkan siswa, sudah pasti jawabannya adalah assessment as learning. Number 12, teacher use assessment learning as an investigative tool to find out as much as they can about what their students know and can do, and what confusion, preconception, or gaps they might have. Jadi di sini assessment atau penilaian itu digunakan guru untuk mengetahui kondisi siswanya, apa yang siswanya tahu, apa yang membingungkan siswanya, atau apa yang telah didapat atau diperoleh oleh siswanya selama pembelajaran itu terjadi. Jawaban yang
tepat, yaitu adalah assessment for learning. Karena untuk mengetahui keadaan siswanya, maka penilaian itu dilaksanakan selama pembelajaran itu terjadi. Demikianlah sahabat guru materi saya pada video kali ini. Terima kasih untuk selalu menonton video saya. Bagi sahabat guru yang belum subscribe, silakan subscribe agar tidak ketinggalan informasi updatean soal-soal UP Bahasa Inggris yang muncul ketika ujian nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.